Halo mas guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Alaika Faza. Kali ini kita akan menyelesaikan sebuah soal UTBK tentang persamaan garis singgung kurva. Diketahui PX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C adalah persamaan parabola, dengan A, B, dan C adalah tiga suku barisan aritmatika. Jika garis singgung kurva di titik 1,12 sejajar garis Y sama dengan 6X, maka nilai AB adalah, nah ini beberapa hal harus kita perhatikan ya. Pertama, A, B, dan C itu adalah tiga suku barisan aritmatika. Berarti ini selisih antara A dengan B dengan C itu sama. Kita misalkan dulu ya, misalkan ini ada A, ini B, ini C. Nah, kalau misalkan A ini adalah suku yang paling kecil, kita ganti menjadi A kecil ya, karena ini suku pertamanya, kita ganti menjadi A kecil. Kemudian A ke B ini kan berarti suku pertama ditambah dengan selisih ya. Biasanya kan kalau selisih kita tulisnya B kecil. Artinya B itu sama dengan A ditambah B kecil, gitu kan? Kemudian A ke C itu kan berarti ditambah B, kemudian B ke C nya juga ditambah B ya. Berarti dari A ke C itu nambahnya 2B, gitu kan? Berarti C kita ganti dengan A plus 2B. Oke ya, kita sepakati ini dulu. Nanti kita baru lanjut ke poin berikutnya. Nah, berikutnya nih, jika garis singgung kurva di titik 1,12 nih. Jadi ketika di titik ini, ketika X-nya atau absisnya itu adalah 1, maka gradien garis singgung kurva PX itu akan sama dengan gradien garis Y sama dengan 6X. Nah, kalau Y sama dengan 6X, maka gradiennya berapa? Nah, kalau persamaan garis itu kan bisa ditulis gini, Y sama dengan MX ditambah C. Ya, dengan M ini adalah gradien. Nah, maka kalau kita lihat bentuk umum yang ini, berarti gradien Y sama dengan 6X itu berapa? Iya betul, gradiennya adalah 6. Nah, terus kita hubungkan dengan ini gradien garis singgung kurva PX. Nah, masih ingat nggak aplikasi dari turunan fungsi untuk persamaan garis singgung? Ya, jadi garis singgung itu memiliki gradien ya. Nah, gradiennya didapatkan dari turunan kurva, turunan pertamanya ya. Turunan pertama kurva PX berapa? Berarti 2AX ya, 2A besar X, kemudian ditambah B. C-nya dianggap sebagai konstanta, makanya diturunkan hasilnya 0, nggak ditulis. Nah, ini. Kemudian kita ganti ya, tadi kan kesepakatannya kalau A besar diganti A kecil, kalau B diganti A plus B gitu kan. Nah, kita masukkan sini. 2 kali A X ditambah A plus B. Nah, gini kan. Berarti 2AX ditambah A plus B. Nah, berikutnya, ketika absisnya 1, maka gradiennya 6. Ini artinya, ketika P aksen, X-nya kita ganti dengan 1, maka hasilnya 6. Nah, ini P aksen X kan yang ini. Nah, artinya X-nya kita ganti dengan 1. 2 kali A kali 1 ditambah A ditambah B sama dengan 6, gitu kan? 2 kali A kali 1 2A ya, 2A tambah A 3A ditambah B sama dengan 6. Oke ya. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Nah, berikutnya 12 fungsinya apa? 12 itu fungsinya untuk mencari ini persamaan yang lain. Nanti kan kita butuh satu persamaan lagi untuk mencari nilai A dan B dan juga nilai C yang besar ini. Nah, ini fungsinya gini. Jadi ketika fungsi PX ini nilainya 1, maka AX kuadrat plus BX plus C ini nilainya 12. Tapi kalau sudah diturunkan, maka nilainya menjadi 6 gitu ya. Perbedaannya itu 12 itu digunakan sebelum fungsi PX-nya diturunkan. Tapi kalau sudah diturunkan hasilnya nggak 12 lagi tapi menjadi 6. Jadi gradien. Nah, kita masukkan P dalam kurung berapa? 1 ya. Hasilnya nanti akan 12.
Nah, kita masukkannya ke sini. Ya, berarti A besar kali 1 kuadrat ditambah B besar kali 1 ditambah C sama dengan 12. A besar tadi kan A jadi ke kecil ya, berarti A, nah 1 kuadrat 1 nggak usah ditulis. Kemudian B besarnya kita ganti dengan A plus B. Kemudian C kecilnya, C besarnya kita ganti dengan A plus 2B sama dengan 12. A tambah A tambah A, 3A. B tambah 2B, 3B sama dengan 12. Ini kita sederhanakan, kita bagi 4, kita bagi 3. Jadinya A tambah B sama dengan 4. Ini persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dengan persamaan kedua kita eliminasi. Eliminasi nanti kita substitusi. Ya. 3A ditambah B sama dengan 6. A ditambah B sama dengan 4. Eliminasi variabel B, didapatkan 2A sama dengan 2. Maka A sama dengan 1, gitu kan? Nah, kalau B-nya berapa berarti? Nah, ini A tambah B sama dengan 4. A-nya 1, B-nya berapa? Berarti 4 kurangi 1. Atau B sama dengan berapa tadi? 3. Ya, betul. Jadi A kecilnya 1, B kecilnya 3. Sekarang kita kembalikan ke sini. Yang dicarikan A besar, B besar ya. Nah, A besarnya A kecil, berarti A kecilnya 1. Oh, berarti A besar sama dengan 1. Nah, kemudian B besar itu A tambah B, berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. Kalau C besar berapa? A tambah 2B, berarti 1 tambah 2 kali 3. 1 tambah 6 sama dengan 7. Nah, jadi ketemu A-nya 1, B besarnya 4, C besarnya 7. Kita cek lagi. Selisih antara A dengan B berapa? 3. Selisih B dengan C berapa? 3. Berarti sudah cocok ya. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlah ini ketiga sukunya. Ini tambah ini tambah ini. 12 ya, benar ya. Nah, ini 12. 1 tambah 4 tambah 5, 12. Yang ditanyakan adalah A kali B. A kali B sama dengan 4. Berarti jawabannya adalah D. Baik mas guys dan mbak guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.